Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salah satunya nikmat untuk selalu melaksanakan kegiatan rutin yang insya Allah semuanya itu kebaikannya kembali kepada kita dan keluarga kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada beliau Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya baru datang tapi suruh tadinya mau biar yasinan dulu gitu ya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu, ini mungkin untuk malam hari ini ya, sementara untuk pertemuan saya dengan ibu-ibu semua, mungkin sementara untuk yang terakhir ya. Nanti pulang lagi, minta doanya pulang lagi bersama-sama lagi. Amin. Ya tentunya ini semuanya minta doanya saja ya Bunda ya. Mudah-mudahan saya bisa bersama kembali. Amin. Kembali bersama-sama lagi untuk selalu, ayo kita doakan keluarga kita, anak kita semua setiap malam Jumat. Amin. Baiklah ibu-ibu, ini saya sebenarnya mau minta doa ya. Doa artinya gini, saya mau melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima itu ya. Ternyata setelah melakukan pembelajaran atau pelatihan itu ternyata banyak sekali hal yang saya dapatkan gitu ya. Jadi ibadah yang tidak mudah, perlu persiapan mental ya, perlu persiapan fisik juga. Nah, untuk fisik ternyata sekarang sudah, kalau dulu itu mau haji itu harus punya uang dulu ya. Kalau sekarang itu harus fisiknya sehat dulu. Kalau fisiknya sudah lulus baru baru suruh pelunasan itu. Jadi kalau dulu lunas dulu baru fisik, sekarang tidak begitu. Kenapa? Karena pemerintah Saudi Arabia semakin hari semakin itu ada semacam image ya, bahwa jemaah Indonesia itu kalau ke sana yang sudah sepuh-sepuh dianggapnya agak merepotkan itu ya. Iya, jadinya makanya kalau sekarang mungkin persentase untuk lansia itu persentasenya lebih sedikit ya. Jadi untuk yang muda-mudi masih umurnya masih dianggap masih mampu itu persentasenya lebih banyak itu artinya artinya memungkinkan untuk lansia itu. Kalau yang sudah menunggu lama gitu ya, kalau misalnya tidak bisa kesehatannya, maka dianggapnya tidak mampu secara kesehatan gitu. Nah, ternyata juga yang perlu saya siapkan ya. Jadi kebetulan suami itu ditunjuk menjadi karom, kepala rombongan. Itu membawai 40 orang. Jadi maaf ini agak sedikit agak sedikit banyak waktu yang tersita. Tapi hal yang saya dapatkan itu untuk menjadi istri karom itu nggak boleh cengeng gitu ya. Mentalnya itu harus disiapkan ya, karena harus ngurusin banyak orang. Nanti nggak tahu istrinya diurusin apa tidak itu ya. Iya, nggak boleh manja. Jadi saya harus mental itu benar-benar harus saya siapkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan itu. Yang pertama adalah rofas ya. Rofas itu jadi di sana itu rofas, kusuk dan jidal. Rofas itu ada kerentak dalam hati ya. Kerentak dalam hati misalnya, ih orang itu begitu ya, itu udah langsung ceritanya itu batin. Iya, batin itu udah langsung ijabah, langsung dibales gitu ya. Jadi langsung
misalnya ada kelentek dalam hati orang begitu gimana itu langsung. Ini menurut pengalaman Bu Haji ya seperti itu ya. Iya gitu ya. Baru batin itu ya. Mama Habis apa sholat makan tidur. Tak alami sendiri. Ada yang masih buat Iya. makan terus saya ketiduran. Iya. Kata si Pak tuh, ibu sih kata cuma adik aja. Ya jadi Biasanya kayak gitu nggak keluar ya tuh. biasanya gitu apa katanya nih suaminya bilang begitu nanti istrinya oh dia juga ganteng mesti siapa suami orang lain gitu. Ya jadi pertama itu ropas itu kerentak dalam hati yang kurang baik, nanti kita kembali kepada diri kita itu seperti itu. Itu. Yang kedua itu adalah kusuk ya. Kusuk itu sifatnya maksiat yang sifatnya lebih ke apa ya, lebih ke yang kelihatan gitu. Lihat-lihat orang gitu yang bukan mahramnya dengan syahwat gitu ya, senggolan dengan sengaja gitu. Namanya juga begitu ya. Intinya di situ kalau yang kusuk itu catatan karena dengan tidak sengaja. Artinya gini, kalau sengaja berarti itu kusuk gitu, berbuat maksiat itu. Dan itu yang kedua, merusak ibadah haji. Nah, itu. Terus yang terakhir adalah jidal. Jidal itu berdebat atau bertengkar sampai bertengkar itu ya, berdebat sampai bertengkar. Dan menurut banyak cerita itu terjadi seperti itu ya. Jadi kebiasaan itu suami istri itu ya, mungkin kebiasaan itu di Indonesia bertengkar, di sana bertengkar gitu. Tapi gini katanya biar tidak terjadi di sana, sebelum berangkat itu harus bertobat dulu, minta maaf sama suami sama istri begitu. Iya, lah itu. Jadi ini yang saya mau ternyata nggak berat secara apa ya, secara mental, secara moral ya, secara moral itu susah. Maksudnya minta apa ya, nggak gampang seperti itu. Ya, tidak gampang untuk melaksanakan ibadah haji itu. Jadi intinya saya minta doa ibu-ibu semua ya, mudah-mudahan itu kuncinya itu ya, secara fisik juga. Ini saya kan kecil gini ya, kecil gitu. Iya kecil. Masih ada lain kecil. Iya, banyak yang ngomong kecil nanti gimana gitu ya. Ya saya mikir juga. Malah penak selundup Bu. Minta itu semuanya itu kan Tetap bareng-bareng. Raisa selundup-selundup. itu ya, ada saya kecil gitu lihat banyak orang kadang pusing gitu ya, pusing ini bisa nggak, darahnya kan rendah gitu ya, jadi takutnya ini Bismillah saja ya. Vitamin, Bu. Intinya minta doa ibu semua gitu ya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ini. Bawa vitamin. Hal yang saya bikin ini ya katanya untuk ibu atau kaum muslimin yang mau melaksanakan haji itu ada kelebihan. Artinya gini, dia punya sekitar menurut hadis itu 400 syafaat. Artinya itu ketika berdoa untuk muslimin muslimat gitu ya, 400 orang itu bisa disyafaati. Dengan catatan ya hajinya benar-benar haji gitu ya. Jadi benar-benar haji itu bisa mendoakan teman-temannya muslim muslimah gitu minimal 400 orang gitu. Itu ya. Jadi yang saya ini enggak berat ini mau apa Mas Ilham? Berat mau melaksanakan ibadah haji, tapi kalau sudah kita ditakdirkan apalagi kita itu dianggapnya mampu, maka kita harus melaksanakan itu ya. Ini saya mau ini aja satu nih. Ya. Jadi yang mendasari haji itu ada dalam surat ini, dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya ada makom Ibrahim.
Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Satu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surat Ali Imran ayat 98. Nah, ayat ini menjadi motivasi bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji, baik haji kecil atau umroh maupun haji besar, haji itu nanti insya Allah itu apa yang dikeluarkan nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di situ Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Jadi tidak seberapa harta mungkin kita berat itu ya, tapi bagi Allah itu sangat kecil sekali dan insya Allah diganti seperti itu. Jadi ini yang memotivasi kita itu ayo bersemangat untuk haji dan umroh. Kenapa saya ngomong begitu? Kenapa ada tugas orang yang sudah melaksanakan umroh atau haji itu punya semacam beban moral untuk ngajak-ngajak yang lain. Sifatnya ngajak-ngajak aja ya. Ngajak-ngajak itu ayo kita ibadah haji dan umroh. Jadi itu ya. Nah, selanjutnya ini untuk melaksanakan ibadah haji itu untuk Indonesia itu kebetulan haji tamattu. Haji itu ada 3 ya. Yang pertama haji tamattu, yang kedua haji ifrad, yang ketiga haji qiron. Ya. Haji tamattu itu mayoritas dilakukan oleh seluruh jamaah haji Indonesia. Kenapa? Haji itu dilaksanakan, haji itu kan di Arafah. Lah sebelum di Arafah itu udah melaksanakan umroh dulu. Jadi umroh dulu dilaksanakan sampai selesai baru melaksanakan haji. Lah itu kena dam. Ya, damnya itu berupa menyembelih hewan yang bernyawa, minimal kambing. Jadi kena dam itu ya. Yang kedua adalah haji ifrad. Haji ifrad itu melaksanakan haji dulu baru umroh. Nah, ini selama memakai baju ihram itu kan tidak boleh melaksanakan hal-hal yang membatalkan haji. Lah itu tidak pakai dam, tidak ada damnya, tidak mengeluarkan dam. Tapi kalau melakukan kesalahan maka harus bayar dam. Itu damnya tidak sejumlah seperti menyembelih itu ya. Iya, ada masing-masing ya. Nah itu tantangannya, bisa nggak melaksanakan itu yang 10 hari itu. Nah karena ya ketika pakai baju ihram itu maka tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan ihram itu ya. Dan yang terakhir adalah haji qiron, haji yang dibarengkan antara haji dan umroh ya. Itu pun ada damnya, itu seperti itu. Jadi orang Indonesia mayoritas mengikuti haji tamattu. Ini yang jadi permasalahan bahwa ketika ada dam itu, pemerintah Indonesia itu harapannya daging yang disembelih itu nanti didistribusikan ke Indonesia. Bahkan sampai mengatakan bahwa disembelih di Indonesia. Ya, itu banyak yang menentang. Kenapa? Kan melakukan salahnya kok di sana gitu ya. Kenapa harus dipotong di Indonesia gitu ya? Akhirnya kesepakatan itu tetap aja disembelih di sana, ya mungkin dagingnya nanti baru didistribusikan ke Indonesia, gitu. Jadi itu hal-hal yang terkait dengan masalah ibadah haji ya. Intinya secara fisik itu, ya pokoknya lari-lari lah itu ya, keliling itu atau waktu sekali gitu kan, membutuhkan tenaga yang ekstra gitu di Arafah. Di Arafah itu harus panas-panasan itu ya. Panas-panasan itu. Iya di tenda ya itu. Di Musdalifah harus bermalam, itu di Mina Balang Jumroh itu ya, yang kurang lebih sekitar 4,5 km dengan jalan kaki itu ya. Jadi itu yang saya gambarkan ya, Terus yang berikutnya kan ini haji gelombang 1, jadi ke Madinah dulu. Alhamdulillah. Madinah dulu. Nah kalau yang sudah pernah ke sana ini minta salamnya ke Rasulullah SAW gitu ya. Jadi mau kirim salam tidak Bu? Kirim salam ya. Iya.
artinya nanti saya punya keluarga besar banyak itu ya. Iya. Gitu. Jadi artinya yang sudah pernah ke sana titip salam untuk Rasulullah. Gitu. Kalau ada dari sini yang mengatakan begitu, katanya gini, saya tuh kalau orang haji itu duta untuk semacam tugas ke sana untuk bisa mungkin mendoakan teman-temannya yang belum dipanggil ke sana gitu. Ya, jadi ini secara keilmuan bukan apa-apa ya Bun ya. Iya. Jadi kalau ada yang mau kirim salam dari Masjid Taklim, Nurul Hidayah, sampaikan saja. Mau kirim salam tidak? Kirim. Nggak usah ditanya sih ya. Semua pengen Bu. Rasulullah ya. Nanti mudah-mudahan saya ya sampai ke sana gitu ya. Masjid Taklim Nurul Hidayah. Terus yang berikutnya mungkin dulu video call boleh, sekarang tidak boleh. Ya. Enggak boleh. Ya maksudnya gini, kecuali di luar Ka'bah gitu Iya. ya. Jadi kalau di Di sekarang luar. nggak boleh selfie karena itu ada ininya, kena denda gitu ya. Jadi harus nyumpet gitu, mungkin foto aja gitu ya. Gitu. Tapi di situ ada tempat-tempat yang sebenarnya menurut ini ya tutorial itu benar-benar ada Tapi memang tempat-tempat iya setelah, kalau pas itu lewat ya itu ya. setelah umroh itu ada saat untuk berdoa di situ. Latihan itu banyak apa yang hilang juga. Keinjek-injek Iya, jatuh. itu saja untuk yang ini benar-benar saya tentunya pasti banyak salah. Karena katanya kalau orang mau pergi itu ibarat orang haji itu ibarat persiapan mau meninggal gitu ya. Itu begitu memang. Jadi kalau sebelum pergi harus satu, kalau kita punya apa itu ya sampaikan ke anak-anak kita. Punya hutang atau punya sangkutan, Titip. punya kesalahan, punya dosa, itu harus minta maaf gitu ya. Lihat utang juga harus disampaikan itu. Yang sekarang sih tuh punya utang di arisan tuh BRT ya, tulis ya kalau kenapa-napa. Saya punya ahli waris, anak titip silakan diminta ke anak saya gitu ya. Gitu. Ya benar. Insya Allah balik lagi Bu, Tapi itu, sehat. katanya selamat persiapan sampai mati kalau mau haji itu, ya. Saya punya apa harus disampaikan ke anak-anak itu. Iya, begitulah. Saya juga nggak bisa gimana ya Allah Subhanahu ya. Tapi yang jelas pasti saya banyak salahnya ke ibu-ibu semua pasti, sudah pasti ya. Untuk itu di kesempatan yang baik ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir batin. Dimaafin Ya, Bu. kalau ada ucapan saya yang kurang baik mungkin menyakiti hati mohon dimaafkan ya Enggak Bu pernah ya. Bu. Maaf benar-benar. Insya Allah enggak pernah. Bisa belum tentu ya. Iya, jadi mungkin salah itu pasti saya Iya. mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya saya di Masjid Taklim ini sudah minta maaf itu ya, minta maaf itu mudah-mudahan menjadikan saya ringan untuk pergi ke sana Melangkah. gitu, dengan melangkah diberi kelancaran gitu. Amin. Seperti itu. Ya saja, Rabbal ya. Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin kalau ada yang pernah saya ini istilahnya apa barangnya apa gitu ya, makanan apa itu ya, mohon halalnya ya Bun ya, minta halalnya gitu ya. Minta halalnya kalau saya makan yang kurang baik gitu, yang dari teman-teman semua mungkin yang pernah makan saya gitu. Ini tidak berlebihan ya Bun ya, tapi ini memang katanya begitu gitu ya. Katanya begitu, saya nggak tahu karena apa. Dulu saya juga sama orang tua itu mau pergi itu dibilang ini Anda punya sepetak tanah segini gitu. Itu mudah-mudahan nanti dapat pengalaman yang banyak gitu, yang baik. Mudah-mudahan nanti bisa saya sampaikan gitu ya. Amin. Kalau yang jelek cukup saya simpan sendiri. Iya. Insya Allah baik semua. Baik. Ya, akhir kali dari saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.